meneruskan pembangunan dengan Muhammad Hatta, atau biasa dipanggil Bung Hatta, memiliki nama asli Muhammad Attar. Nama Attar ini berasal dari bahasa Arab, yang artinya harum. Makanya kepribadian Bung Hatta terkenal harum, dia lurus, kalem santun, dan sederhana. Bung Hatta sangat membenci korupsi, baik yang terjadi di masa penjajahan Belanda, di era Orde Lama, di masa Orde Baru, hingga sekarang. Bung Hatta adalah pengecam keras perilaku korupsi. Dia pernah menyatakan bahwa seorang koruptor harus dijatuhi hukuman terberat. Baginya korupsi adalah penghambat pemerataan, kemakmuran dan kemandirian bangsa. Berikut ini adalah salah satu, dari begitu banyak kisah tentang Bung Hatta. Terkait kejujurannya dan sikap anti-korupsinya, cerita ini datang dari Ibing Wangsawijaya, sekretaris pribadi Bung Hatta. Alkisah di tahun 1972. Bung Hatta, didampingi istrinya Rahmi Hatta dan putri bungsunya Halida Nuria Hatta, pergi untuk berobat ke Belanda. Seluruh biaya pengobatan ditanggung negara, karena sebagai mantan wakil presiden, Bung Hatta memang punya hak mendapat fasilitas berobat ke luar negeri. Sewaktu tiba kembali di Jakarta, Bung Hatta meminta Wangsa, mencatat semua uang yang diterima dari Sekretariat Negara, dan merinci semua pengeluaran yang dibayarkan selama berobat di Belanda. Tidak boleh ada satupun yang terlewat, setelah dihitung ternyata ada uangnya tersisa. Bung Hatta pun segera meminta Wangsa, membuat surat pengantar untuk mengembalikan sisa uang ke Sekretariat Negara. Dan surat pernyataan terima kasih kepada Presiden Soeharto. Ini membuat Wangsa menjadi bingung, di Sekretariat Negara. Staf yang bertugas, menolak pengembalian sisa uang perjalanan dari Bung Hatta. Menurutnya, uang saya sudah dikeluarkan sudah dianggap sah, menjadi milik orang yang dibiayai negara. Jadi tidak perlu ada yang dikembalikan, ternyata Bung Hatta, tidak bisa menerima alasan bendahara itu. Sisa uang itu bukan haknya, makanya harus dikembalikan ke kas negara. Kebutuhan rombongan, dan kebutuhan saya sudah tercukupi, jadi uang itu harus dikembalikan. Bung Hatta ngotot kepada sekretaris pribadinya itu. Menurut dia, masih banyak rakyat Indonesia yang lebih membutuhkan uang itu. Maka Wangsa pun, terpaksa kembali lagi ke kantor Sekretariat Negara. Dengan berbagai cara, Wangsa mencoba memaksa staf Sekretariat Negara, supaya mau menerima pengembalian sisa uang perjalanan dari Bung Hatta. Setelah Wangsa pulang dan bisa menunjukkan tanda terima pengembalian sisa uang perjalanan dari kantor Sekretariat Negara, barulah Bung Hatta puas dan lega. Muhammad Hatta lahir di Aur Tanjung Kang Matianin Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada tanggal 12 Agustus tahun 1902, tepat ketika fajar mulai menyingsing. Dia adalah putra dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha Hatta. Sejak kecil dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga Muslim yang taat. Sang ayah adalah keturunan ulama Naksabandiyah Batu Hampar, sang kakek yang bernama Abdurrahman Batu Hampar, dikenal sebagai ulama terpandang di zaman Perang Padri. Saat kecil Hatta sempat bersekolah di sekolah swasta, lalu pindah ke sekolah rakyat. Ia kemudian melanjutkan ke Euroschool dan lulus di tahun 1913. 4 tahun kemudian dia lulus dari Mulo. Selain pendidikan formal, Hatta mendapat pendidikan agama dari berbagai ulama, yang beberapa di antaranya merupakan pelopor pembaharu Islam. Latar belakang keluarga yang agamis, dan yang ini sedikit banyak mempengaruhi perhatiannya di bidang ekonomi. Waktu tinggal di Padang, Hatta banyak kenal pedagang yang bergabung di sarekat usaha, dia pun mulai aktif berorganisasi. Tercatat dia pernah aktif di perkumpulan para pemuda Sumatera, yang disebut Jong Sumatranen Bon, dan menjabat sebagai bendahara. Waktu itu pergerakan kaum Bumi Putra mulai bangkit, meski masih bersifat kedaerahan. Aktivitas politik Bung Hatta semakin intens, justru ketika dia belajar selama 11 tahun di Belanda. Antara tahun 1921 sampai 1932. Bung Hatta menempuh pendidikan di Handelshouse School, sebuah sekolah ekonomi yang sekarang menjadi Universitas Erasmus Rotterdam di Belanda. Dia aktif di organisasi sosial Indische Vereniging, yaitu perhimpunan para pelajar dan mahasiswa Indonesia di Belanda. Organisasi ini berubah menjadi organisasi politik, setelah bergabungnya tokoh-tokoh pergerakan yang dikenal sebagai tiga serangkai, yaitu Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo, serta Douwe Dekker.
Kebetulan mereka sempat dibuang ke Belanda akibat aktivitas-aktivitas politiknya di tanah Hindia Belanda tahun 1923. Hatta terjun ke dunia jurnalistik dengan mengelola majalah Hindia Putra, yang kemudian berubah nama menjadi Indonesia Merdeka tahun 1924. Indische Vereniging berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia dan 2 tahun kemudian Hatta menjadi ketuanya. Di bawah kepemimpinannya, Perhimpunan Indonesia mulai banyak memfokuskan diri pada gerakan kemerdekaan Indonesia. Aktivitas politiknya ini, membuat Hatta sering berurusan dengan pihak kepolisian. Karena aktivitasnya dianggap berbahaya, tahun 1927 Hatta bersama Sastrawami Joyo Nasir Pamuncak dan Abdul Majid Joyo Hadiningrat ditangkap dan dijebloskan ke penjara Rotterdam. Mereka dituduh terlibat dalam organisasi terlarang dan menghasut untuk melawan pemerintah Hindia Belanda. Tuntutan 3 tahun penjara yang dilayangkan kepadanya dibantah dengan pledoi atau pembelaan yang diberi judul, Indonesia Vrij atau Indonesia Merdeka, yang mengecam keras kolonialisme Belanda di Indonesia. Ternyata Hatta dibebaskan dari penjara karena tuduhan terhadap dia dan teman-temannya tidak terbukti. Setelah lulus kuliah tahun 1932, Bung Hatta pulang ke Hindia Belanda. Yang unik waktu itu dia mendapat tawaran menduduki jabatan anggota parlemen Belanda, sebagai wakil dari Partai Sosialis di sana. Tawaran ini ditolak Bung Hatta. Dia sendiri tidak setuju orang Bumiputra menjadi anggota parlemen Belanda. 2 tahun berselang Bung Hatta malah ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah Hindia Belanda bersama Sultan Syahrir. Mereka pertama-tama dibuang ke Boven, di Goal di pedalaman Papua. Sebelum dipindah ke Banda Neira, semasa di Digul maupun Banda Neira, Bung Hatta banyak menulis di koran-koran Jakarta dan majalah-majalah di Medan. Artikelnya tidak terlalu politis, lebih bersifat analisa dan mendidik. Membaca, dia juga banyak membahas pertarungan kekuasaan di wilayah Pasifik. Bung Hatta dan Sultan Syahrir bersama-sama banyak pemimpin Bumi Putra lainnya. Baru di tahun 1942, ketika Jepang menguasai Nusantara. Antara tahun 1942 sampai 1945, Bung Hatta menjadi penasehat pemerintah kolonial Jepang. Dia diberi kantor di Pegangsaan Timur dan di Rumah Orange Boulevard, yang sekarang menjadi Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Di saat-saat Jepang menghadapi kekalahan, Bung Karno berhasil membujuk mereka untuk membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau BPUPKI. Bung Hatta tergabung di lembaga ini tanggal 22 Juni tahun 1945. BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9, yang bertugas mengolah usul dan konsep para anggota, mengenal dasar negara Indonesia. Panitia kecil itu diketuai Bung Karno, dengan anggota Bung Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A. Maramis Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hashim Haji, Agus Salim serta Abikusno Cokro Sujoso. Mereka inilah yang melahirkan Pancasila tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bung Hatta terpilih untuk mendampingi Bung Karno membacakan proklamasi kemerdekaan, dan sehari berselang ia terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Dalam pemerintahan Bung Hatta banyak meletakkan dasar-dasar demokrasi. Dia mempelopori pembentukan partai-partai dan juga merancang pemilihan umum yang pertama di tahun 1955. Tahun 1949, Bung Hatta memimpin delegasi Indonesia di konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Ini adalah peristiwa maha penting, karena dari perundingan inilah akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Tahun 1956 Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Waktu itu pemilihan umum sudah berlangsung dengan sukses. Parle dan konstituante yang bertugas membuat undang-undang dasar kita yang baru sudah mulai bertugas. Bung Hatta adalah pendukung demokrasi parlementer. Menurutnya dalam demokrasi parlementer peran presiden lebih bersifat simbolis. Pemerintahan dilaksanakan oleh Perdana Menteri, karenanya Indonesia tidak membutuhkan lagi seorang wakil presiden. Semoga para pejabat-pejabat Indonesia nanti menjadikan sosok Bung Hatta sebagai panutan yang dekat bersama rakyat, selalu memperjuangkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadinya dan pastinya tidak korupsi.